Bermula di daerah Montana pada tahun 1870, terlihat sebuah hamparan bukit yang luas, dan kebetulan saat ini sedang musim salju. Pada malam harinya, kita diperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Abraham yang sedang mencari anaknya. Sementara di tempat lain, anak Abraham yang bernama Tobias lagi asik bermain dengan kuda mereka. Mendengar panggilan dari sang ayah, Tobias pun menghampiri dan membantu mengemasi barang-barang untuk pergi ke suatu tempat untuk menghindari badai yang semakin tak bersahabat. Di sini, Abraham mempunyai seorang istri bernama Celeste. Sempat terjadi perdebatan antara mereka, dikarenakan Celeste menganggap kalau badai itu merupakan azab dari Tuhan. Sebaliknya, Abraham menganggap kalau Tuhan sedang menguji mereka. Dari balik kegelapan, muncul lagi anak kedua Abraham bernama Abigail yang baru saja kembali mengambil persediaan air di sebuah sumur. Ketika semua sudah siap dan persediaan sudah lengkap, berangkatlah mereka dengan mengendarai kuda supaya baik jalannya. And you shall walk through the fire, but you shall not be burned. But the water will not wash over you. Di pagi harinya, sampailah mereka di sebuah bukit dan terlihat juga kalau amukan badai sudah sedikit mereda. Celeste sempat bertanya, kenapa mereka berhenti di tempat itu? Abraham menjawab kalau kuda mereka butuh istirahat, dan jika dipaksa, maka kuda itu akan lemas. Setelahnya, Abraham menyiapkan senjata untuk melakukan perburuan, dan ia juga sempat mengajari Tobias untuk menggunakan senapan dengan baik dan benar. Seekor rusa menjadi target mereka. Abraham pun serius untuk membidik. Namun apa daya, tembakan itu meleset. Lekas, Abraham menyuruh Tobias untuk mengejar rusa itu, sambil ia mengisi kembali amunisinya. Di tengah pengejaran, Tobias melihat jejak darah yang mengarah ke suatu tempat. Bergegaslah ia mengikuti jejak itu, dan ketika sampai di ujung pencarian, Tobias melihat beberapa orang yang sudah terkapar tak berdaya. Di saat sedang fokus memperhatikan, tiba-tiba ayahnya datang mengejutkan. Lalu pandangan mereka teralihkan oleh seorang wanita yang tersalib di papan. Secara perlahan, mereka mendekati wanita itu. Tiba-tiba, wanita itu sadar dan terbangun. Abraham mencoba menenangkannya dan berkata mereka akan menolong wanita itu yang diketahui bernama Cassidy. Setelah berhasil melepaskan anak panah di tangannya, Abraham dan Tobias segera membawa Cassidy ke tempat mereka. Sesampainya di sana, keluarga Abraham segera mengobati Cassidy dengan cara seadanya. Sementara Tobias disuruh melanjutkan perburuan dikarenakan mereka belum mendapatkan persediaan makanan mereka. Ketika luka berhasil dijahit, Cassidy pun diminta beristirahat di dalam tenda mereka. Sementara saat itu, Abigail sangat antusias untuk menjaga Cassidy. Tak berapa lama, Tobias pun kembali dengan buruannya. Namun Abraham sedikit kecewa begitu melihat kalau Tobias hanya mendapatkan kelinci kecil. Tobias pun beralibi kalau amunisi mereka mungkin saja terjatuh di tempat mereka menemukan Cassidy. Sebab dari itu, ia pun hanya menggunakan jerat untuk berburu. Hari berganti malam, keluarga Abraham dan juga Cassidy beristirahat di tenda mereka. Namun di tengah malam, tiba-tiba Cassidy terbangun dan secara diam-diam keluar dari dalam tenda. Tak lama setelahnya, Abigail terbangun karena merasakan ada sesuatu yang aneh di luar. Dan benar saja, beberapa bayangan sedang berkeliling mengitari tenda mereka. Abraham dan Celeste yang sedang tertidur nyenyak tidak menyadari kalau ada penjahat yang mengintai mereka. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun tewas pada saat itu juga. Sementara Tobias secara perlahan ingin mengambil senapannya. Namun kemudian, ya, Tobias pun harus tewas juga malam itu. Lalu para penjahat menampakkan dirinya di depan Abigail. Tapi Cassidy memohon untuk tidak membunuh Abigail. Akhirnya, Abigail pun dibuat pingsan. Selanjutnya, Abigail dibawa oleh komplotan itu
Dan ternyata Cassidy bagian dari para penjahat. Di sana ada Logan, pemimpin mereka. Brody, si banyak ngomong. Reese, sang misterius. Dan Felix, yang paling junior. Diketahui jika mereka sedang menuju ke markas mereka yang berada di tengah pegunungan. Saat itu, Abigail yang setengah sadar tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah ketika ia dikurung di sebuah ruangan yang berada di rumah Logan. Ketika Cassidy dan Logan sedang mengobrol, Cassidy sempat mengatakan kalau apa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Karena sejatinya, keluarga Abraham hanya ingin menolong dirinya yang sekarat. Abigail mendengar obrolan mereka dan mencoba mengintip dari sebuah lubang kecil. Cassidy sempat memohon agar Logan membiarkan Abigail pergi. Namun sebaliknya, Logan malah ingin Cassidy mengajari Abigail agar bisa bergabung dengan mereka. Bahkan Logan mengancam akan membunuh mereka berdua jika Cassidy menolak. Dengan berat hati, Cassidy pun mengiyakan perkataan Logan. Siang kembali berganti. Abigail yang merasa lelah dengan omong kosong itu berusaha melarikan diri dengan melewati jendela. Tiba-tiba Cassidy datang dan memperingatkan kalau Logan akan membunuh mereka jika ketahuan. Abigail marah dan mengamuk karena mengingat kematian keluarganya. Tapi di sini Cassidy malah berkata kalau ia sudah menyelamatkan hidupnya. Abigail semakin marah dan menyuruh Cassidy untuk meninggalkannya seorang diri. Di hari selanjutnya, para penjahat sedang bersiap dan memaksa Abigail untuk ikut dengan mereka berkeliling. Di tengah perjalanan, Abigail yang merasa ada kesempatan berusaha untuk melarikan diri. Namun sayangnya, ia kembali tertangkap karena ada tali yang mengikat tangannya. Dikarenakan Abigail sangat membandel, Brody pun melepaskan tembakan peringatan ke udara. Anehnya, ada sesuatu terjatuh dari atas dan membunuh Brody seketika. Di saat yang bersamaan, salju itu retak dan membuat kolam di sekitar mereka. Tak ingin membuang waktu, Abigail nekat menceburkan diri dan berhasil melarikan diri. Logan mengamuk, bahkan memaki Cassidy dan memaksanya untuk menemukan Abigail kembali. Sebelum Abigail pergi, Felix sempat memberikan senjata untuk berjaga-jaga. Di tempat lain, seorang pria bernama Eric sedang asik memancing. Di saat lama menunggu, akhirnya seekor ikan berhasil didapatkan. Namun tiba-tiba, seorang wanita muncul yang tak lain dia adalah Abigail. Kaget dan panik, Eric berusaha menyelamatkan Abigail dan membawa ke rumahnya. No, please. Istrinya Eric, yang bernama Nora, ikut terkejut ketika melihat sang suami malah membawa seorang wanita lemas ke rumah mereka. Bergegaslah Nora membantu untuk menghangatkan Abigail yang saat itu sudah setengah membeku. Kemudian Eric dan Nora mulai membahas tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Abigail. Nora pun mengatakan untuk membiarkan Abigail tinggal di rumah mereka. Sementara Eric masih ragu dan takut karena bagaimanapun Abigail adalah orang asing yang tidak mereka kenal. Abigail yang sebelumnya mendengar obrolan mereka pun mengatakan kalau ia akan pergi secepat mungkin karena ia tidak ingin menjadi beban untuk keluarga Eric. Di tempat lain, Cassidy berada di sebuah kemah dan memutuskan untuk beristirahat. Ketika ia minum, rupanya air minumnya habis. Karena dari itu, ia menuruni bukit untuk mencari air. Namun di sana ia melihat tali yang ia yakini kalau itu tali yang sebelumnya mengikat Abigail. Kembali ke Abigail. Di saat ada kesempatan, ia secara diam-diam pergi ke kandang untuk membawa salah satu kuda Eric untuk pergi dari sana. Tak lama, Eric pun menyadari aksi Abigail. Lekas, ia pun ingin mengejar Abigail yang sudah mencuri kuda mereka. Rupanya, Abigail pergi ke pemakaman keluarganya. Tiba-tiba di sana muncullah Cassidy. Namun di sini Cassidy datang dengan damai dan mengatakan kalau ia tidak akan menyakiti Abigail. Kemudian mereka mulai mengobrol. Abigail bertanya apa yang ia lakukan di tempat itu. Cassidy pun menjawab kalau Logan menyuruhnya untuk menangkap kembali Abigail.
Namun di sini Cassidy memilih untuk tidak akan kembali lagi ke tempat Logan. Cassidy juga bercerita kalau awalnya ia sudah pernah kabur, tapi tertangkap dan tangannya pun disalib di sebuah papan. Abigail berencana untuk kembali lagi ke tempat Logan untuk mengambil kuda miliknya. Cassidy pun bertanya mengapa ia melakukan itu hanya untuk seekor kuda. Abigail menjawab, hanya kuda itulah satu-satunya keluarga yang ia punya. Beralih ke Logan. Terlihat kalau ia sedang marah-marah begitu mengetahui kalau anak panah miliknya sudah hilang dicuri. Karena itu, Logan menyuruh anak buahnya untuk mencari Cassidy dan membawanya kembali ke tempat mereka. Pada malam harinya, Eric sampai di sebuah bar. Di sana, Eric memesan minuman dan sempat menanyakan tentang anak panah yang ia temukan. Jadi sebenarnya anak panah itu dicuri Abigail, tapi ketinggalan di rumah Eric. Lalu bertanya, siapa tahu pemilik bar sempat melihat anak panah itu sebelumnya untuk mencari jejak Abigail. Namun tiba-tiba pemilik bar itu menjadi panik dan memberi kode ke Eric untuk segera pergi dari sana. Benar saja, rupanya di sana ada Rhys yang mendengar obrolan mereka. Alhasil, pemilik bar dan Eric pun menjadi bulan-bulanan Rhys. Setelah membunuh pemilik bar, Rhys memaksa Eric untuk mencari orang yang membawa anak panah itu. Di pagi harinya, Abigail yang sedang berada di atas bukit langsung terkejut ketika melihat Cassidy sudah berhadapan dengan Rhys dan Eric. Rhys menyuruh Eric untuk mengambil senjata yang digunakan Cassidy, dan ketika sudah berhasil mengambilnya, Rhys pun menembak Eric. Setelahnya, Rhys memaksa Cassidy untuk kembali ke tempat Logan. Namun, tanpa ia sadari kalau Abigail berada di sana dan memperhatikan mereka. Selepasnya, Abigail bergegas menolong Eric. Untungnya, Eric masih berhasil selamat berkas tas selempang yang menghalau peluru itu. Abigail mengatakan alasannya mencuri kuda milik Eric hanya untuk mendatangi makam keluarganya. Di sini Eric pun memutuskan ikut dengan Abigail untuk mengambil kembali kuda mereka di tempat Logan. Sementara di tempat Logan, Cassidy pun menjadi bulan-bulanan akibat pengkhianatan yang ia lakukan. Bahkan, Logan memberikannya hukuman dengan mengikat Cassidy di batang kayu tanpa menggunakan alas kaki. Setelahnya Rhys mendatangi Logan. Namun, maksud kedatangan Rhys kali ini untuk menantang Logan dan membuktikan siapa yang paling bajingan di antara mereka. Terjadilah pergelutan di antara mereka. Tapi sayangnya, Logan pun harus takluk di tangan Rhys. Kemudian, Rhys menyeret Logan ke hadapan Felix dan Cassidy. Lalu Rhys berkata, kalau mulai dari sekarang, ialah pemimpinnya. Bahkan Rhys pun mengancam mereka akan membunuh mereka jika melakukan pengkhianatan kepadanya. Di tengah malam, Eric dan Abigail sudah sampai di tempat Logan. Di sana mereka mencoba melihat situasi di sekitar. Dan ketika dirasa aman, Abigail langsung masuk dan berusaha melepaskan ikatan di tangan Cassidy. Namun tiba-tiba Felix muncul di hadapan mereka. Untungnya, Felix tidak berniat untuk menyerang dan hanya ingin memberikan pisau untuk memotong ikatan itu. Setelah berhasil, Felix pun menyuruh Abigail untuk mengambil kuda. Sementara, ia akan menunggu di depan gerbang bersama Cassidy. Sialnya ketika akan sampai di depan gerbang, Rhys langsung menembaknya. Tak berselang lama, muncullah Abigail yang dari belakang dan membuat Rhys terjatuh. Di depan gerbang, Felix menyerahkan Cassidy ke Eric. Sementara, ia memutuskan masuk kembali untuk melawan Rhys. Secara mengejutkan, setelahnya, Rhys terbakar. Di saat itu juga, Felix pun ambruk akibat luka tembak yang sebelumnya ia terima. Di pagi harinya, ternyata Rhys belum sepenuhnya tewas. Ia pun keluar dari persembunyiannya untuk mengejar Abigail dengan menggunakan kuda milik Eric. Sementara itu, Abigail dan yang lainnya hanya bisa berjalan pelan dikarenakan kuda mereka saat itu hanya satu. Di tempat lain, Nora yang berada di rumah
melihat seseorang yang datang, yang tak lain itu adalah Rhys. Di malam harinya, sampailah mereka di rumah Eric. Namun Eric bingung ketika kuda miliknya sudah berada di dalam kandang. Ia pun bertanya-tanya, siapa yang membawa kuda itu? Bergegaslah ia masuk ke dalam rumah, dan benar saja, di sana sudah ada Rhys yang menawan mereka. Lalu Rhys mulai mengancam Eric dengan menggunakan bayi yang ada di dalam kandungan Nora. Hal itu membuat Eric marah, namun sayangnya ia pun tertembak. Kemudian Eric berusaha melawan. Sialnya, ternyata senjata itu macet. Alhasil, Eric menjadi bulan-bulanan. Tanpa disadari, Abigail berhasil menembak kaki Rhys. Di saat itu juga, Cassidy pun bangkit dan membantu menyerang Rhys. Sampai pada akhirnya, pertarungan itu berakhir ketika Cassidy mengorbankan dirinya untuk membunuh Rhys dan menggunakan anak panah yang menancap di tubuhnya. Cassidy pun tewas bersama dengan Rhys, sementara yang lainnya berhasil selamat. Di pagi harinya, Abigail berdiri di 4 makam, yang salah satunya ada Cassidy di sana. Sementara Nora pun sudah melahirkan anak mereka, dan film berakhir.